Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Mary. Nah, jadi Mary ini didirikan oleh Mary Riana ya Sobat Maya. Bisa dibilang Mary Riana ini adalah seorang influencer ya. Jadi untuk kanal YouTube, kanal Instagram semuanya itu followersnya banyak banget. Dan Mary Riana ini terkenal dulu bukunya itu adalah Mimpi 1 juta dolar. Saya juga punya tuh bukunya. Nah, saat ini Mary Riana udah mendirikan usaha ya Sobat Maya, yang nantinya akan kita bahas di sini, yang akan segera IPO juga di bursanya kita. Jadi perusahaan yang kita bahas ini adalah Mary Riana Education, yaitu sebuah lembaga kursus dan pelatihan yang bertujuan untuk membantu anak dan remaja mewujudkan masa depan yang lebih baik. Nah, di tahun 2014, Mary Riana ini melakukan pendirian MRE ya, atau Mary Riana Education, dengan diselenggarakannya event Life Camp, yaitu sebuah program pengembangan diri intensif ya untuk anak dan remaja usia 8 sampai 19 tahun. 4 kurikulum utama dalam Life Camp ini antara lain adalah Money, Relationship, Learning, and Character. Nah, live camp ini pertama kali dihadiri oleh 120 peserta dari seluruh Indonesia dan responnya itu positif. Amazed juga ya dengan Mary Riana ini. Kepikiran aja bikin live camp untuk anak usia 8 sampai 19 tahun. Padahal kan ini adalah usia-usia di mana anak-anak itu belum terlalu aware ya tentang masa depan, tentang apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Tapi Mary Riana ini menggagas hal ini dan ternyata sukses Sobat Maya. Oke, lalu ini adalah rekam jejak dari Meridiana Education. Bisa kita lihat di sini ya, mulainya itu di tahun 2014. Lalu di tahun 2015 didirikan Meridiana Learning Center di Puri Indah, Sobat Maya. Di tahun depannya dibuka lagi Meridiana Learning Center di BSD. Lalu tahun depannya buka lagi nih cabang ketiga di Kelapa Gading. Lalu di tahun 2018, Mary ini meluncurkan program Meridiana Public Speaking Academy. Sampai seterusnya bisa Sobat Maya lihat di sini. Dan di tahun 2024, Mary ini memperoleh dukungan dari pemegang saham baru yaitu Tankop ya, Tankop Group yang merupakan bagian dari grup usahanya Bapak Hermanto Tanoko. Banyak lah ya saham dari grupnya Tankop ini yang udah listing di bursanya kita. Lalu di tahun 2024 juga ekspansi yang dilakukan itu signifikan ya Sobat Maya. Dari 21 lokasi menjadi 34 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Makassar, Medan, Batam, Jayapura, Solo, Pangkal Pinang, Balikpapan, dan juga Bali. Nah, jadi ini adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Mary ya Sobat Maya. Jadi utamanya terbagi menjadi tiga nih, yaitu Mary Riana Learning Center, lalu Mary Riana Event, lalu Mary Riana Digital Learning. Cukup menarik ya program-programnya ya Sobat Maya. Lebih rinci untuk program-programnya antara lain nih ya. Yang pertama tuh program reguler atau on-site class. Mary ini menawarkan 3 program atau kurikulum reguler utama, yaitu pembelajaran berkelanjutan di kelas Mary Riana Learning Center, yaitu ada Mary Riana School of Public Speaking, lalu ada juga Mary Riana School of Smart Learning, lalu ada juga Mary Riana School of Life and Success, lalu ada Holiday Program, lalu Public Speaking Academy. Lalu ada juga yang di event ya, yaitu One Time Learning. Jadi ini kayak leadership camp di tahun 2024, Mary Riana Event ini juga memecahkan rekor muri ya dengan 675 peserta leadership camp dan 376 peserta live camp. Jadi dari tahun 2015 hingga tahun 2024 udah ada 27.508 peserta. Luar biasa ya Sobat Maya. Di fotonya kita bisa lihat ini anak-anak semua ya. Hebat dari kecil udah aware. Kalau misalnya anak kecilnya nggak aware, orang tuanya yang hebat ya, udah aware terhadap hal seperti ini. Oke, lalu kegiatan usaha yang ketiga itu adalah digital learning atau online basis ya. Nah, program ini berbasis video on demand, kelas online atau Zoom, dan e-learning ya melalui platform Meridiana Digital Learning. Nah, ini adalah cakupan Meridiana Education di seluruh Indonesia. Jadi banyak banget ya Sobat Maya. Saat ini udah ada 34 lokasi. Sampai di Jayapura pun ada nih Sobat Maya. Oke, lalu ini adalah laporan laba rugi dari Mary. Jika kita lihat dari sisi pendapatan, ini selalu naik ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Dan naiknya cukup signifikan. Lalu jika kita lihat dari laba bersihnya, ini juga naiknya signifikan ya Sobat Maya. Terlebih dari tahun 2022 ke tahun 2023. Cuma dari tahun 2023 ke tahun 2024, ini kenaikan laba bersihnya udah nggak gitu signifikan lagi. Cuma tetap
lumayan gede ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya kinerjanya ini terus bisa ditingkatkan ke depannya, ya bakalan lebih bagus ya untuk kinerja dari Mary ini. Nah, jika kita breakdown, pendapatan yang paling gede itu bertumbuhnya itu dari Mary Riana Learning Center ini ya Sobat Maya. Dari Mary Riana Event juga bertambahnya lumayan signifikan, sementara yang dari digital learningnya yang berkurang ya Sobat Maya. Karena mungkin saat ini pandemi kan udah usai, orang-orang lebih memilih untuk langsung onsite ya, langsung hadir di situ, ketemu orang-orang, jadi lebih klop juga ya Sobat Maya untuk cara belajar dan sistemnya juga di sana. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari Mary. Ada tiga ya Sobat Maya. Ini yang pertama ada Mary Riana Indonesia, terus ada Tankop Investama Mulia. Ini bagian dari Tankop Group. Dan terakhir ada Bapak Alfa Christopher. Nah, Bapak Alfa Christopher ini adalah suami dari Mary Riana. Lalu di IPO-nya Mary ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak Mary ini listing di bursanya kita. Nah, lalu beberapa hal yang lumayan menarik, di jajaran manajemennya Mary, ini udah mulai diisi oleh orang-orangnya Tankop Group ya Sobat Maya. Salah satunya adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Railan. Bapak Muhammad Railan ini adalah komisaris independen juga Sobat Maya di PT Jaya Sukses Makmur Santosa yang merupakan bagian dari Tankop Group. Kode tikernya itu RISE ya kalau di bursanya kita. Lalu selain Bapak Muhammad Railan, ada juga Bapak Budi Agusti yang merupakan direktur di Tankop juga. Tankop Group ya Sobat Maya, kayak Tankop Group Mega Buana. Terus ini ada Cahaya Putra Asa Keramik yang baru diakuisisi juga. Dan perusahaan-perusahaan lain nih Sobat Maya. Hopefully dengan adanya manajemen dari Tankop Group ke Mary ini bisa meningkatkan efisiensi terus kinerja Mary juga ya di masa mendatang. Oke, lalu ini adalah struktur IPO dari Mary. Jadi sebanyak-banyaknya 266 juta atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 110 hingga 150. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 39,9 miliar. Lalu di IPO-nya Mary ini juga akan ada program ESA ya Sobat Maya nantinya. Nah, lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 65% akan disalurkan kepada PT Mary Riana Edukasi 8 dengan rinciannya sebagai berikut ya Sobat Maya. Jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini semuanya nanti penyertaan modalnya kepada entitas anak Sobat Maya. Lalu sekitar 35%-nya akan disalurkan kepada PT Mary Riana Academy 7 dengan rinciannya Sobat Maya bisa baca di sini juga ya. Lebih ke modal kerja sebenarnya, tapi ya at least dengan tujuan penggunaan dana IPO ini harusnya bisalah meningkatkan kinerja Mary di masa mendatang juga. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Mary adalah Lotus Andalan Sekuritas atau dengan kode brokernya YJ. Nah, YJ ini ya cukup sering lah ya mengawal saham IPO hitungannya. Di tahun 2023 ada 4 saham IPO yang dikawal, lalu di tahun 2024 ada 3 saham, dan di tahun 2025 baru ada Mary ini ya Sobat Maya. Dan nantinya ada satu lagi yaitu cek ya. Nah, untuk track record dari YJ ini bagus ya sebenarnya ya. Hanya ada satu Sobat Maya saham yang dikawalnya itu yang ditutup di ARB. Dan ini pun di papan akselerasi. Sementara kalau misalnya kita lihat di papan pengembangan dan utama, ini blast utama ya. Sisanya pengembangan. Nah, itu dia minimal satu kali arah Sobat Maya. Jadi track recordnya lumayan bagus. Dan kebetulan Mary ini juga adalah saham IPO di papan pengembangan. Nah, apakah YJ ini akan meneruskan kinerjanya, track recordnya yang bagus? Semoga aja seperti itu ya. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Mary. Jika kita lihat di sini, dari sisi aset ini terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Dan hal ini juga berdampak pada ekuitasnya yang meningkat juga. Sementara dari sisi hutang, ini lebih ke hutang bukan berbunga ya Sobat Maya. Jadi dari sisi neraca masih aman. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Mary ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi Mary di rentang harga IPO-nya, yaitu di antara 110 hingga 150. Jadi jika nantinya Mary ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 110,
maka PI-nya itu akan berada di 12,63 kali, PBV-nya di 2,85 kali dengan market cap sebesar 117 miliar. Lalu jika nantinya Mary ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 150, maka PI-nya itu akan berada di 17,22 kali, PBV-nya di 3,09 kali dengan market cap sebesar 159 miliar. Dari sisi valuasi, ya valuasi dari Mary ini tergolong standar ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Tapi dari sisi market cap, untuk keadaan saat ini lumayan mahal juga ya kalau kita lihat dari sisi market cap. Tapi kalau kita lihat dari sisi PER dan PBV ya tergolong standar lah untuk ukuran saham IPO. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek dari usaha Mary ini masih sangat menarik ya di masa mendatang Sobat Maya. Apalagi ini adalah sektor pendidikan yang memang trennya itu meningkat ya dari waktu ke waktu. Untuk revenue dan laba bersih dari Mary ini juga selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Harusnya di tahun 2025 dan seterusnya juga akan begitu ya. Apalagi sekarang Mary ini udah didukung oleh Tankop Group ya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Mary ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Tapi dari sisi market cap ya lumayan gede sih. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus dan seharusnya bisa meningkatkan kinerja dari Mary ini di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, YJ ini hanya pernah mengawal saham IPO yang tutup di ARB itu ketika mengawal saham akselerasi Sobat Maya. Selebihnya, saham yang dikawal oleh YJ ini minimal satu kali arah di hari pertamanya listing. Ya walaupun nggak yang sampai arah lock gitu ya Sobat Maya, kebuka, ketutup, tapi at least bisa memberikan kita cuan. Dan kebetulan Mary ini bukan di papan akselerasi ya, tapi di papan pengembangan. Jadi masih ada chance lah untuk YJ ini mempertahankan kinerjanya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu ya Sobat Maya untuk IPO-nya Mary ini. Jadi nanti saya akan lihat harga final dari IPO-nya juga Sobat Maya. Kalau misalnya dia listing di harga tertingginya, nah itu kemungkinan besar saya ikut. Tapi kalau misalnya dia listing di harga terendahnya, kemungkinan saya akan skip Sobat Maya. Karena kalau misalnya dia listing di harga terendahnya, itu porsi poolingnya jauh lebih gede Sobat Maya daripada porsi fixnya. Dan kalau misalnya porsi poolingnya jauh lebih gede, itu biasanya cenderung kurang bagus. Karena barang yang ada di masyarakat itu lebih banjir. Sementara barang fix atau quote unquote barangnya standby buyer itu lebih sedikit. Jadi nanti saya akan lihat lagi untuk harga final dari Mary ini di berapa. Bagi Sobat Maya yang udah ikutan channel ini dari lama, pastinya ngerti ya tentang omongan saya ini. Jangan sampai mirip-mirip kayak GRPH, kayak gitu Sobat Maya maksudnya. Cuma kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, ya Mary ini bagus ya Sobat Maya. Pendapatan laba usahanya juga itu selalu meningkat, terus didukung oleh Tancom Group, underwriter-nya juga bagus. Cuma ya nanti balik-balik lagi, saya lihat nanti untuk proporsi pooling allotment-nya. Dan seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Mary, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO Mary ini akan saya share di tab community dan IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Mary. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Mary atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.